single day. I'm gonna make. Pada tahun 1994, Nike Ardilla baru saja ikutan malam kesenian di penutupan sebuah acara besar. Seminggu sebelumnya, gadis manis berkulit putih dan bermata coklat itu sudah sibuk nyari kostum yang pas buat nyanyi di hadapan kepala negara dan sederet pejabat. Habis kalau saya nyanyi pakai baju yang gimana gitu, banyak yang protes. Komentar Nike. Memang sih, baru-baru ini Nike Ardilla show di Lombok. Menurutnya sih baju panggungnya sudah memenuhi syarat, tapi tetap saja dicap negatif. Roknya panjang, cuma di depan, kancing depannya dibuka beberapa. Itu kan model, boleh dong. Katanya sambil mengernyitkan kening. Makanya untuk penutupan acara besar yang baru lalu, Nike Ardilla terpaksa mencari baju yang menurutnya tidak bakal diprotes lagi. Jadi selebriti muda belia yang harus penuh pesona, mulai dari wajah, pakaian, dandanan, perlengkapan mejeng, tingkah laku dan cara menjawab telepon, salah satu menjadi sorotan pemujanya. Soal rambut saja misalnya, urusannya bisa jadi panjang. Makanya, waktu Nike Ardilla memutuskan memotong rambut panjangnya menjadi sebatas telinga, para penggemarnya banyak yang heboh. Padahal saya ingin coba tampil beda saja, komentar Nike dengan ringan. Juga urusan penggemar sampai merembet jadi urusan keluarga. Ibu Nike Ardilla, Ibu Nining Ningsihrat, sering merasa kewalahan menjawab telepon di rumahnya yang terletak di Jalan Parakan Saat, Bandung, Jawa Barat, seperti penuturan dari Ibu Nining Ningsihrat ini. Semua ingin kenal sama Nike, ada yang pengen jadi pacarnya, malah ada yang nekat datang subuh-subuh. Padahal ketika itu Nike masih tertidur lelap. Yang menjanjikannya mau bikinin hotel bintang 5 juga ada, tapi semuanya dicuekin sama Nike, kata Ibu Nining. Namun yang paling berkesan bagi keluarga Nike Ardilla yaitu ketika suatu hari datang seorang kakek membawa hasil kebunnya. Ini buat Nike yang suka nyanyi di TV, katanya sambil memberikan setumpuk kangkung layu karena kepanasan. Saya terharu sekali karena si kakek sudah datang dari Tangerang berjalan kaki, kenang Ibu Nining. Tapi ngomong-ngomong, waktu hamil Nike, Ibu Nining ngidam apa? Dulu kan di rumah banyak pramugari cantik-cantik yang kos. Saya ingin punya anak perempuan yang cantik, itu saja harapan saya. Kilah istri pegawai PJKA, lalu lahirlah Nike persis tanggal 27 Desember 1975 setelah Sony dan Yudi yang merupakan kedua kakak dari Nike Ardilla. Nike sejak kecil memang sudah pengen tampil, padahal dia baru saja bangun tidur, tutur Ibu Nining yang sempat memantau gerak-gerik anaknya. Orang tuanya juga tidak mengira kalau Nike bisa sebeken sekarang, jadi foto model, penyanyi, bintang film dan bintang iklan. Semua itu diborong oleh Nike Ardilla. Saya mah dulunya pengen punya anak yang pintar dan soleha, itu saja. Alhamdulillah Nike sekarang juga membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Penampilannya saat itu masih sederhana, rambutnya juga masih panjang terurai. Kalau sekarang sih jangan ditanya lagi. Satu lagi prestasinya adalah penghargaan Gold Prize of New Singing Contest in Asia Song Festival Shanghai 1991. Prestasi Nike Ardilla di bidang tarik suara sudah tidak terhitung lagi. Sebelum menyabet 3 kali BASF Award untuk album terlaris Nyalakan Api, Bintang Kehidupan dan Biarlah Aku Mengalah,
Nike ini dulu-dulunya juga pernah nimbrung di lagu pilihanku TVRI dan mendapat juara 1 pada tahun 1987. Itu mami tuh yang nyuruh-nyuruh. Tadinya sih Nike tidak mau. Untungnya menang ya. Hadiahnya langsung Nike habiskan di Hong Kong. Katanya senang. Nama bagi seorang selebriti sangatlah penting. Kendati nama di KTP-nya tertulis Nike Ratnadila, cewek yang pernah menang sebagai favorit di ajang pemilihan gadis sampul 90 itu, beken dengan nama komersilnya di tahun 80-an. Malah dia pernah tampil dengan nama Nike Astrina. Itu dikasih produser JK Record, tapi dengan JK saya tidak sempat rekaman celotehnya. Jadi kegiatannya cuma tour show di sana-sini. Di antaranya ikutan International Rock Show di tahun 1988 bersama Lia Amelia. Baru setelah dikontrak oleh JK Record, Nike eksis dengan nama komersialnya, yaitu Nike Ardila. Manajer saya sekarang Papi. Semua urusan kontrak Papi yang hadapi. Saya sih tinggal minta uang jajan saja. Candanya. Konon, dari pemasukannya selama ini, Nike suka menabung tanah. Iya, sampai saya dikatain tuan tanah, bukan nyonya tanah. Kocol Nike sambil tertawa lepas. Untungnya sebagai selebriti muda yang sedang naik daun, Nike tidak menjadi sok. Tanah-tanah yang dibelinya diamalkan lagi. Salah satunya untuk sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah itu dibangunnya hanya beberapa meter dari rumahnya. Saya bahagia bisa berbuat itu. Saya sadar rezeki yang saya dapatkan ini dari Tuhan, dan kita harus mau membagi kepada mereka yang membutuhkan. Cerita Nike tentang sekolah yang ia dirikan. Kabar terakhir, Nike Ardila lagi menekuni sinetron terbarunya, yaitu sinetron Ceplas Ceplos, sebuah sinetron komedi. Di sinetron itu, ia akan bermain bersama Adi Bing Slamet. Tadinya saya dikasih nama Ida, tapi karena nama Adi tidak diganti, saya minta pakai nama Nike saja, terangnya. Keseharian Nike Ardila di luar syuting dan nyanyi adalah seperti remaja pada umumnya, nongkrong, mejeng, dan pakai baju yang lagi ngetren. Saya sering pergi bareng Cika dan Dewi, sahabat saya ketika di SMA BPI, terangnya. Mereka tiga jagoan itu sering juga bersantai ria di Studio Is. Kita kan masih muda, pengen hura-hura. Kocol Nike yang usianya pada 27 Desember 94 pas 18 tahun ini. Itulah sosok Nike Ardila, seorang penyanyi pujaan banyak orang. Walaupun dia sudah mampu makan steak tiap hari, tapi tetap tidak lupa ikan peda dan sambal yang disiapkan oleh ibunya. Semoga ulasan dari kisah ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.